pandemi COVID-19. Di kalangan pendidikan tidak kurangnya upaya keras, demikian juga Bapak Ibu guru juga dan orang tua tidak kalah perannya dalam upaya membantu siswa-siswanya. Demikian juga untuk guru-guru juga mengalami permasalahan dalam mendidik, karena di samping sebagai guru, kita semua juga sebagai orang tua yang harus mengalami putra-putrinya. Demikian juga di kalangan orang tua atau wali juga sebagian juga berprofesi sebagai guru, tentu saja mengalami kendala yang dirasakan seperti ini. Permasalahan ini menjadi kompleks dan sangat rumit yang dampaknya terhadap kemampuan yang menurun di kalangan peserta didik kita, sehingga kondisinya seperti mundur beberapa langkah. Dan perlu kita pahami bahwa dunia pendidikan sekolah luar biasa ini sebetulnya kalau kita ibaratkan sebagai kendaraan bermotor atau sepeda balap, itu mempunyai gear atau gigi yang beberapa, yang ada yang besar, ada yang kecil. Hal ini harus dapat kita posisikan sebagai mana mesinnya sesuai dengan situasi. Seumpamanya gear pada gigi yang keempat, atau itu tentunya tidak bisa digunakan untuk awalan seperti kita di lampu merah. Sebaliknya gigi yang pertama, gigi yang kecil itu tentunya tidak bisa digunakan untuk kecepatan yang tinggi 70 untuk jalan 70 km per jam. Ini akan terjadi kerusakan pada mesin dan anak pengendara juga tidak nyaman. Maka demikian juga dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus, kita harus memahami anak, kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Kadang-kadang orang tua atau kita merasa mengukur dengan kekuatan kita sendiri, sehingga anak-anak terasa berat sekali. Dan hasilnya juga tidak akan maksimal, tidak akan bermanfaat bagi anak. Selanjutnya, kali ini SLB Bakti Pertiwi mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti paparan penggunaan aplikasi yang akan memberikan kita arahan atau petunjuk mengenai penggunaan sugesti yang positif dalam kegiatan hipnoterapi. Bapak yang nantinya akan disampaikan oleh Saudara Agus Putranto, SPD. Beliau adalah salah satu peraih beasiswa tunanetra di Jepang, Western Jepang. Beliau sebagai pemegang lisensi, maka
kami mengajak Bapak Ibu guru mencermati dan mudah-mudahan setelah mengikuti paparan ini kita semua dapat memanfaatkannya dan menggunakan dalam rangka memberikan bimbingan kepada anak didik kita. Semoga di masa pandemi ya, ini anak-anak akan lebih nyaman lagi, kita juga guru lebih nyaman lagi dalam memberikan bimbingan kepada putra-putri kita, yang akhirnya semua putra-putri kita dapat berkembang menggunakan potensinya dengan rasa nyaman, enak, dan maksimal. Itu harapan kami, dan monggo kita laksanakan kegiatan ini, kita ikuti tekan ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya. Baik ya Bapak Ibu, nah ini kita akan memulai workshop kita tentang aplikasi NLP dalam parenting. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak agar lebih persuasif, komunikatif, dan menenangkan secara perasaan. Gitu kira-kira. Dan akan disampaikan oleh Mas Agus Putranto. Silakan Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ku taruh benang di atas lemari. Hatiku senang karena MC-nya Bu Yuli. Yang saya hormati Pak Edi, Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Guru SLB Bakti Pertiwi, yang senantiasa kami doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk Bapak Ibu Guru semua dan untuk para partisipan yang mengikuti kegiatan ini. Juga wali murid semuanya, wali murid SLB Bakti Pertiwi tercinta yang saya hormati juga. Nah, alhamdulillah hari ini senang sekali. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu karena hari ini saya berkesempatan untuk berbagi. Saya mohon izin untuk berbagi, bukan untuk apa-apa, hanya untuk berbagi saja, untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi inspirasi yang saya beri tema aplikasi NLP dalam parenting, begitu Mbak Yuli. Apa sih NLP? Nah, NLP ya. Baik, saya akan share terlebih dahulu ya. Oke. Oke, Mas Agus sudah terlihat. Bisa ya? Baik, Willy dan hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama ya, seperti kita rasakan bersama bahwa ternyata di masa pandemi ini memang kita para guru, para orang tua cukup digelisahkan ya, cukup direpotkan dengan adanya sistem pembelajaran daring, dan juga sebagai orang tua memang kita mesti lebih intens ya dengan pendekatan dengan anak-anak ya. Dan di kesempatan ini saya ingin share tentang sebuah aplikasi NLP namanya ya. NLP ini singkatan dari Neuro Linguistic Programming.
Nah, neuro ini otak, linguistik adalah bahasa, dan programming adalah pemrograman. Ya. Jadi bagaimana kita memprogram pikiran kita atau otak kita dengan menggunakan bahasa, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Ya. Hah? Slide-nya di sini jalan ya? Oh ya, atau mungkin bisa dibantu share? Karena di laptop saya jalan. Bisa di close gitu satu. Oh ya. Bentar ya. Oke. Oke ya, jadi sampai pengertian NLP ya, Bapak Ibu ya. Nah, di NLP adalah Neuro Linguistic Programming ya, jadi pemrograman otak atau pikiran kita dengan menggunakan bahasa, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Ya. Banyak yang menghubungkan NLP ini dengan hipnoterapi ya, karena memang NLP ini mula-mula juga dimodel dari teknik-teknik hipnoterapi. Nah, Bapak Ibu tentu sepakat ya bahwa semua anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Nah, untuk mengawali NLP ini kita tentu akan bicara tentang otak manusia ya, bahwa alhamdulillah Allah itu mengkaruniakan kepada setiap manusia itu di otaknya itu memiliki 100 miliar sel otak ya, memiliki 100 miliar sel otak yang disebutnya menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pak Agus Mustafa, seorang tasawuf dan seorang teknisi juga, beliau meneliti bahwa setiap sel otak pada manusia ini satu selnya itu tercanggih, sel yang sama canggihnya dengan satu komputer di zamannya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita memiliki 100 miliar sel otak. Nah, betapa hebatnya karunia yang Allah berikan kepada kita ya, kepada anak-anak kita. Nah, otak manusia ini dibagi menjadi dua ya, yaitu otak kanan dan otak kiri. Secara spiritual disampaikan juga, diistilahkan juga dengan otak zikir dan otak fikir, hanya zikir dan tafakur ya. Nah, luar biasa. Alhamdulillah karunia Allah yang luar biasa gitu ya. Nah, sementara itu pikiran kita pun juga terbagi menjadi dua ya. Tiga sebenarnya ya. Ada pikiran sadar atau conscious mind, dan ada unconscious, subconscious mind atau pikiran bawah sadar, dan unconscious mind ya, atau pikiran tidak sadar ya. Kalau di dalam otak itu kan ada 4 gelombang ya Bapak Ibu ya. Ada gelombang beta, gelombang sadar, ada juga gelombang alfa, gelombang yang bawah sadar. Ini sudah mulai gelombang alfa dan theta. Nah, gelombang delta ini adalah gelombang yang tidak sadar ya. Ini gelombang ya. Ini kalau Bapak Ibu tentu sering mendengar istilah alam sadar dan alam bawah sadar gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kenapa saya menekuni NLP ini gitu ya. Kenapa NLP ini penting? Karena Bapak Ibu,
seperti yang kita tahu bahwa semakin baik sugesti kepada anak yang orang tua sampaikan, maka semakin baik pula hasil yang akan anak-anak capai. Dan sebaliknya, semakin tidak baik sugesti yang disampaikan, tentu hasilnya pun juga tidak seperti yang kita harapkan, gitu ya. Nah, pikiran sadar Bapak Ibu ini baru terbentuk setelah anak berusia 3 tahun, ya. Pelan-pelan gitu ya. Jadi ini baru terbentuk. Jadi sebelum itu anak itu hidup dalam pikiran bawah sadar. Nah, Bapak Ibu, pikiran bawah sadar itu menerima informasi, apapun informasi itu diterima. Pikiran bawah sadar ini tidak bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, gitu ya. Apapun yang dimasukkan oleh orang tuanya, atau lingkungannya, atau gurunya, atau siapapun lingkungan, ini akan diterima sebagai masukan, ya. Semuanya akan diterima. Nah, pikiran sadar ini terdiri dari analisa, logika, ya, rasional, ya. Sementara pikiran bawah sadar ini ada emosional, ada kreativitas, gitu ya. Dan menariknya di pikiran bawah sadar ini ada juga program Asmaul Husna di sini. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga di dalam pikiran bawah sadar ini ada namanya, kalau istilah psikologinya itu spiritual intelligence, ya. Makanya beberapa tahun lalu lahirlah itu teori emotional quotient, ya, yang dikembangkan atau yang ditemukan oleh Daniel Goleman. Teori yang melengkapi intelligence quotient, ya. Kalau pada waktu itu anak-anak yang dianggap hebat itu adalah anak-anak yang IQ-nya tinggi, gitu ya. IQ-nya di atas 100, gitu ya, dianggap IQ-nya tinggi, gitu ya. Sementara yang di bawah 100 itu dianggap anak-anak yang biasa saja, gitu ya. Sementara itu kecerdasan ternyata menurut si Daniel Goleman ini justru akan lebih baik kalau dilengkapi dengan emotional quotient dan spiritual quotient. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sugesti itu masuk di pikiran bawah sadar? Nah, sugesti masuk dalam pikiran bawah sadar itu dengan cara perulangan, ya, sesuatu yang diulang-ulang, gitu ya. Misalnya anak dikatakan bodoh, gitu ya. Maka ketika itu diulang-ulang, maka tertanamlah perkataan itu di pikiran bawah sadar anak, sehingga ini menjadi sebuah mental block atau sebuah penjara mental. Misalnya dikatakan pinter, gitu ya, maka kata-kata pinter itulah yang akan masuk di pikiran bawah sadarnya, ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap anak setiap hari mendengarkan kata-kata dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari gurunya, dari lingkungannya, kata-kata yang negatif, maka Bapak Ibu tentu bisa membayangkan hasilnya akan seperti apa. Maka di dalam pengalaman saya mengajar, ya, atau konseling juga, saya banyak menemukan anak-anak disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami mental block, ya. Nah, mental block itu dia merasa tidak diterima, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima, pokoknya itulah mental block. Nah, dan untuk menyembuhkan mental block itu memang perlu upaya, Bapak Ibu. Dengan teknik-teknik NLP yang saya lakukan, gitu ya. Makanya saya tertarik untuk semakin mempelajari NLP karena memang saya mengalami sendiri, gitu ya.
bagaimana ketika dulu ketika saya masih jadi murid ya, ketika masih anak-anak ya, meskipun sekarang masih anak-anak juga ya, masih anak muda ya saya. Masih kelihatan muda ya, memang masih muda ya. Udah plus Iya, iya, muda. plusnya banyak, Mas. Alhamdulillah ya. Jadi dulu saya pernah sering mengalami sugesti-sugesti seperti itu gitu ya. Saya dulu bahkan saya tuh waktu kecil saya dipanggil pego gitu ya. Sehingga di pikiran bawah sadar saya ini bilang gitu, apakah saya ini pego beneran ya? Gitu ya. Ya, jadi untuk bisa matur di sini di forum yang luar biasa ini, itulah yang saya lewati gitu ya. Jadi bisa tersugesti ya. Alhamdulillah ya, jadi bisa Jadi ketika tersugesti. memang itu sudah ada hal-hal yang negatif, bisa sugestinya ke negatif juga ya Mas Agus? Betul. Sehingga inilah yang masuk ke pikiran bawah sadar. Ya. Sampai akhirnya ada sebuah positif dari nenek saya almarhum ya, ketika saya dikatakan picak gitu ya. Waktu itu saya tidak tahu picak itu apa gitu ya, karena masih kecil ya, tahunya picak-picak di dinding ya. Nah, saya tahunya picak ya karena memang keluarga saya tidak pernah mendidik dengan kata-kata seperti itu ya, hanya saya tahunya kalau kata-kata picak itu ya kasar gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pada waktu itu almarhumah nenek saya mengatakan bahwa, Gus, mau bengi aku ngimpi loh. Ngimpi apa? Aku ngimpi nilai ning sekolahanmu. Lah, kowe iki ning sekolahanmu ora ono. Tak takoke kanca-kancamu, jarine kowe sekolah ning luar negeri gitu ya. Nah, itulah Bu Yuli yang menjadikan kata-kata nenek saya itu sebuah sugesti, sehingga itu menjadi afirmasi positif ya, menjadi kata-kata yang selalu saya tanamkan di pikiran bawah sadar saya, sehingga akhirnya pada suatu hari saya benar-benar mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Jepang yang pada waktu itu seleksinya se-Asia Pasifik hanya dipilih 1 orang dari 7 negara ya, 7 orang dari 7 negara pada waktu biasa itu. Ya berarti Mas Agus. Alhamdulillah, dan tidak terpikir sebelumnya itu. Gitu ya. Nah, itulah sugesti. Tapi untuk tes-tesnya seperti Mas Agus yang notabene tidak bisa melihat itu, apa juga perlu nih Mas? Perlu apa namanya itu teman atau bagaimana pendamping untuk Mas Agus pada saat melaksanakan tes-tes sampai ke Jepangnya itu Mas Agus? Iya, Bu Yudi. Jadi ketika tes itu, jadi tes administratif, alhamdulillah saya lolos gitu ya. Nah, seminggu berikutnya saya dihubungi oleh panitia bahwa saya akan langsung dites, diwawancari langsung, dan dari Jepang akan langsung ke Indonesia gitu ya. Panitia dari Jepang akan langsung ke Indonesia gitu ya. Nah, pada saat itu Bu Yuli, tesnya itu interview langsung gitu ya. Saya juga langsung ditanya, langsung interview, langsung ada juga tes tertulisnya gitu ya. Nah, yang saya sempat deg-degan waktu itu, ketika orang Jepang sudah datang ke Indonesia, keluarga saya sudah sudah bilang semua orang bahwa suatu saat sebentar lagi saya akan ke Jepang gitu, padahal baru tes gitu. sehingga setelah saya tes itu, ketika ada teman-teman saya yang datang gitu, ini loh ke rumahnya Agus yang lama, bentar lagi Agus mau ke Jepang gitu kan. Waduh, padahal belum pengumuman itu, saya sudah waduh ini nanti kalau nggak lulus gimana, nanti kalau nggak jadi di sana gimana, sudah banyak orang tahu gitu ya. Nah, itu. Nah, terus alhamdulillah saya lolos gitu ya, dan di sana juga saya berkesempatan untuk ngamen juga Bu Yuli ya, pentas musik di sana gitu ya. Berkesempatan untuk ngajar musik di sana, ngajar angklung di sana gitu ya. Nah, padahal saya belum pernah pegang angklung gitu ya. Nah, saya di sana ngajar lagu Gundul-Gundul Pacul gitu. Di Jepang ya Mas Agus? Di Jepang saya ngajar lagu Gundul-Gundul Pacul. Berarti Anjingan juga membahasakan itu dengan bahasa Jepang juga ya Mas Agus ya? Iya, saya membahasakan dengan bahasa Jepang, dan pada waktu itu setelah peserta pelatihan itu
mengikuti pelatihan bahasa Jepang di sana, mereka diikutkan tes bahasa Jepang dengan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana. Dan dari 7 peserta, hanya 3 yang lulus, Bu Yuli. Salah satunya saya, gitu ya. Nah, jadi saya bisa 8 bahasa, Bu. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, kromo halus, kromo madya, inggil ya. Nah, yang menarik di sana saya menyaksikan ya, ada seorang guru musik yang beliau juga konselor gitu loh. Sehingga saya wah, kayaknya asik juga ya kalau bisa seperti ini, sehingga saya tertarik untuk menekuni NLP ini gitu ya. Dan ternyata setelah pulang ke Indonesia gitu ya, saya belajar NLP dan banyak menemukan murid-murid saya yang tunanetra juga gitu, banyak mengalami mental block gitu ya. Mau nyanyi nggak percaya diri karena apa? Biasanya baru latihan nyanyi sudah dikatakan suaramu jelek gitu ya. Bahkan ada satu murid saya itu yang alhamdulillah ya, dulu pernah juga meraih juara 1 lomba main piano tingkat nasional gitu ya. Bahkan sekarang ada juga yang jadi artis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat Arda itu ya. Oh iya. Nah, itu Bu Yuli, tentu kita sama-sama tahu ya, kalau ngajar di SLB itu kan selain muridnya yang terapi, orang tuanya pun juga perlu terapi gitu ya. Terus gurunya juga. Nah, gurunya masuk terapi. Iya, betul. Nah, seperti itu. Sehingga banyak mental block yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, ternyata semakin lama saya belajar NLP itu saya semakin tertarik untuk semakin belajar. Nah, hingga suatu hari ada seorang atlet datang kepada saya minta untuk diterapi gitu. Dia orang awas gitu ya. Dia atlet tenis internasional gitu ya. Dia datang kepada saya, dia bilang, "Om, saya nggak mau jadi atlet lagi." Orang tuanya mengeluh juga kan, gimana ini Mas Agus, ini anak saya udah jauh-jauh di karantina di Jakarta, kita sudah terpisah dari Jogja di Jakarta, sekarang dia nggak mau jadi atlet lagi gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan terapi Bu Yuli dengan teknik-teknik NLP tertentu gitu ya. Setelah dialog, maka ternyata anak ini menyampaikan begini Bu Yuli. Om, ternyata kemarin itu memang main saya jelek. Lah kenapa? Karena coach saya ketika saya mainnya jelek, saya bilang sama coach saya ingat sama ibu saya coach, saya ingat sama keluarga saya coach, gitu kan. Nah lalu coachnya itu bilang, udah kamu nggak usah inget keluargamu aja, yang penting kamu latihan buat lomba gitu ya. Nah masalah itu sudah diketemukan, akhirnya dengan terapi tertentu saya bantu dan akhirnya alhamdulillah gitu ya. Setelah terapi dia pada waktu itu saya gunakan teknik namanya parts terapi ya Bu Yuli ya, karena ada 2 bagian dari diri anak ini yang konflik gitu ya. Di satu sisi dia masih kepingin jadi atlet, di satu sisi dia gak kepingin pisah sama orang tuanya gitu ya. Sehingga saya konflik gitu ya Mas Agus ya. Sehingga yang saya lakukan adalah mendamaikan konflik itu gitu ya. Karena memang NLP ini bekerja di sini Bu Yuli. Jadi seperti saya yang konflik kemarin itu bisa Kalau bisa, kalau bisa. Ini Bapak Ibu yang konflik tertentu seperti saya itu konflik tertentu bisa ikut terapi. Iya, insya Allah bisa Bu Yuli, dan alhamdulillah saya pernah membantu teman yang fobia. Dia fobianya itu fobia ketinggian. Iya. Jadi dan ini dialami oleh anak-anak kita loh Mas Agus, anak-anak gitu kita, ya. Baik anak-anak yang sekolah di SLB maupun anak-anak kita sendiri ya. Iya. Selaku orang tua kan pasti kita juga memiliki anak tentunya ya. Iya, Jadi ada beberapa anak yang mengalami fobia tertentu seperti itu Mas Agus. Betul. Dan memang fobia ini memang kalau yang normal kan melihatnya ini sesuatu yang tidak wajar, padahal sebenarnya ini sepele gitu. Iya, sepele. Padahal sebenarnya itu sebuah yang wajar sekali, karena memang setiap manusia itu memproses
pengalamannya secara visual, auditori, dan kinestetik. Jadi setiap orang memproses dengan caranya sendiri gitu loh, tidak sama gitu ya. Nah, kalau di NLP itu ada istilah persepsi. Contohnya ini itu contohnya beli dan Bapak Ibu pernah lihat bintang? Pada malam hari ya Mas? Ya, itu ya. Bintang itu kita bisa. Iya. Dan dulu pakai alat. betul. Dan ketika kita mengajarkan juga bintang kecil ya. Nah, Bintang kecil ya. Ada lagunya Mas. iya, bintang kecil. Nah, ketika kita tahu pertama kali, memang persepsi kita itu bintang itu kecil. Ya. Tapi setelah melalui proses penelitian yang panjang dan dengan peralatan yang begitu canggihnya, ternyata bintang itu besar ya. Lebih besar dari bumi bahkan lebih besar dari matahari bintang itu. Nah, ini kan kita tahu karena waktu itu memang persepsi kita tahunya bintang itu kecil gitu ya. Nah, itulah satu posisi dalam NLP. Jadi setiap anak itu memproses informasi dari pengalamannya mereka sendiri gitu ya. Nah, inilah setiap anak dengan angka ya, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory atau fakop ya. Nah, yang paling dominan adalah yang tiga ini, Yuli, visual, auditory, dan kinestetik. Ya. Nah, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan gitu ya. Kalau saya, karena saya tidak bisa melihat, dan bahwa kita tahu bahwa mata itu adalah jendela dunia gitu. Ya. Bahkan seorang ahli mengatakan, namanya Edgar Dill, itu dia bilang bahwa 70 lebih informasi itu diterima melalui mata gitu ya. Sehingga saya menggunakan sisa dari 70 itu, sisa dari 70% ini saya optimalkan gitu ya. Jadi cuma tinggal 30 kan gitu, 30 aja kurang mungkin ya. Ya. Sehingga saya memaksimalkan itu gitu ya. Saya melatih pendengaran saya, perasaan saya untuk menggunakan NLP ini sebagai salah satu cara untuk melakukan konseling, salah satu cara untuk melakukan terapi gitu ya. Itu Bu Yuli, dan luar biasa ternyata semakin lama saya semakin akrab dengan NLP dan semakin ketika saya sudah belajar NLP itu cara pandang saya itu lebih luas gitu ya, cara pandang saya untuk mensikapi masalah gitu ya. Dari berbagai sisi tentunya ya. Iya, kita bisa melihat dari berbagai sisi sehingga kita tidak terlalu mudahnya menghakimi orang lain gitu ya. Tidak terlalu mudah menyalahkan orang lain gitu ya. Karena setiap perilaku itu kan pasti ada intensi positif di balik perilaku itu, Bu Yuli. Misalnya seorang pencuri pun gitu ya. Pencuri itu dia mencuri itu kan karena pasti ada maksud positif di balik itu. Mungkin untuk membiayai anaknya mungkin atau nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Atau walaupun yang positif ini merugikan orang lain, tapi setidaknya untuk dirinya sendiri kan ini positif gitu loh. Nah, inilah ya mengapa yang saya semakin jatuh cinta dengan NLP gitu ya, dan dengan NLP saya bisa berbagi untuk banyak orang, bisa membantu baik konseling maupun terapi atau juga berbagi inspirasi. Alhamdulillah kalau dulu saya kan main keyboard Bu Yulia, kita sering nyanyi bareng ya. Jadi hiburan itu. Hiburan. Jadi Bapak Ibu SLB Bakti Pertiwi ini punya studio musik Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau nyanyi gitu ya, silahkan datang ke tempat kami, boleh nanti bisa sama-sama sagot juga ini. Iya. Oh siap begitu. Nah, jadi sehingga begitu Bu Yuli, saya semakin tertarik untuk belajar NLP karena memang perintah Tuhan kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama kan begitu ya. Iya.
Slide berikutnya. Nah, informasi yang masuk ke dalam otak ini akan menjadi sebuah pengalaman, akan menjadi keyakinan, nah, akan menjadi mental block ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini dimulai dari setelah 3 tahun itu ya Mas. Bahkan Tanamnya bahkan sejak anak dalam kandungan, Pak Bu Juli. Karena sejak anak usia berapa minggu, berapa bulan itu kan Allah sudah meniupkan ruh di dalam manusia gitu ya, sudah ditiupkan ruh oleh Allah, sehingga kemampuan anak yang pertama dimiliki itu adalah kemampuan mendengar, ya kan? Sehingga diajarkan kan dalam agama kita untuk selalu memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, sehingga ketika anak dalam kandungan pun juga sugestinya sudah baik gitu ya. Ketika anak di dalam kandungan itu sudah sering diajak berkomunikasi gitu ya. Nah, ada yang menarik di sesi terapi yang pernah saya lakukan gitu ya. Ada anak yang susah diatur gitu ya. Orang tuanya bilang kalau itu anak ini susah diatur gitu ya. Ternyata Bu Yuli setelah saya tanyakan pada orang tuanya itu, Bu, saya tanya, Bu, apakah ketika anak ini dalam kandungan ibu pernah mengalami debat yang sangat sengit dengan suami? Terus ibunya bilang, oh, iya Mas pernah. Kok Mas Agus tahu? Emang paranormal ya Mas Agus ini? mungkin perlu ditanyai kan pas hamil juga 7 bulan ini Mas. Iya. Tapi kalau Bu Novi auranya baik, jadi saya melihatnya baik gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti yang soleh. Saya sering ngobrol dengan beliau dan obrolannya itu selalu menyenangkan pokoknya. Pokoknya harus karo Mas Budi beres gitu kan. Itu ya Bu Novi ya, hari ini senang sekali saya ditemani banyak bidadari-bidadari ya. Ada Bu Kus, ada Bu Yuli, ada Bu Darmi, ada Bu Nurul, dan ada siapa lagi ya? Yang di ini banyak sekali, di unit 2 yang rawuh juga banyak ya. Tapi di unit 1 ini saya ganteng sendiri ya. Nah, itu. Oke. Nah, ternyata pikiran itu menyebabkan reaksi ya. Bu Yuli gitu ya. Iya, misalnya Berarti ketika ketakutan saya tantangan jarum suntik itu akan berimbas kepada fisik juga ya Mas. kemarin ketika takutan apa yang dirasakan? jujur pada saat saya yang melakukan vaksinasi kemarin, saya Mas, vaksinasinya tinggi dan tidak mau turun, dan pada saat itu memang saya juga sudah ditenangkan oleh dokter yang bersangkutan, tetapi saya juga diberikan obat tensi, ternyata itu tidak berpengaruh sampai dokter juga kalau ini memang takut, artinya bekas ya untuk vaksin itu kan ditulis sama dokternya takut jarum suntik, artinya saya bisa ikut vaksin tapi saya ngalamin dan waktu suntik pun karena tidak ada yang menemani, biasanya saya ditemani, tapi pada saat itu tidak ditemani dan jujur saya mewek Mas dan capek juga. Iya. Capek. Iya. Jujur ya capek sekali. Iya. Itu wajar sekali Bu Yuli. Tetapi yang perlu diyakini adalah asal ada kemauan yang kuat untuk sembuh dari fobia, asal ada kemauan atau keinginan yang kuat untuk terlepas dari fobia ini, insya Allah bisa sembuh. Okay. Karena banyak yang bisa juga gitu. Teman saya kemarin yang fobia ketinggian gitu ya, 1 hari berikutnya dia langsung tak suruh belanja sama anaknya, sana kamu refreshing sama anakmu, langsung ke gardennya dia, terus dia naik ke lantai 3 gitu ya, lantai gitu kan,
Niat untuk keluar dari itu sering gitu. Memang alhamdulillah berhasil gitu loh. Bukan saya yang hebat, bukan terapinya yang hebat, tetapi karena memang niat yang kuat itulah yang menjadikan itu berhasil gitu. Terapis itu atau teknik sehebat apapun dia hanya sebagai fasilitator saja gitu. Nah, itu. Oke. Semakin ini ya. Nanti ini apa teman-teman atau peserta boleh menyampaikan sesuatu yang mungkin di ini ya Ustaz, ingin berbagi mungkin yang pernah dialami ketika teman-teman atau bapak ibu guru mendidik anak didiknya maupun putra putri mereka di rumah, mungkin ada hal-hal yang dirasa ada trouble atau masalah dalam menyampaikan yang dikomunikasi dengan anaknya, bisa disampaikan ya kan ya nanti ya. Iya, Bu Yuli. Dengan senang hati ya kita diskusi di sini ya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat ya, di lingkungan saya ya. Di luar sana, Di sini sama saja kayaknya. di luar sana tidak orang tua menginginkan sesuatu, tetapi yang disampaikan itu sesuatu yang tidak diinginkan, gitu ya. Saya contohnya begini. Nah, saya contohnya begini. Pas waktunya sholat, Iya. anaknya untuk sholat. Ketika mau sholat, ketika waktunya sholat, anak masih pegang HP. Terus orang tua ngomong, ayo pegang HP terus, kita sholat, pegang HP terus. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya terus apa yang dilakukan anak biasanya? Biasanya tetap pegang HP kan? Nah, mestinya yang disampaikan sugestinya diganti. Nah, sudah waktunya sholat, yuk kita sholat sambil orang tuanya memang mau sholat gitu loh. Nah, jadi banyak orang tua di luar sana itu menginginkan sesuatu, tapi yang disampaikan itu sesuatu yang tidak diinginkan. Nyuruh anaknya suruh belajar, bilang kok males banget sih kamu? Apa yang terjadi? Ya males beneran. Males beneran anaknya. Mestinya kan, yuk kita belajar. Gitu ya. Nah, ketika waktunya belajar ya memang orang tua memang perlu menemani gitu ya. Singkirkan HP-nya gitu ya, gadgetnya gitu ya. Jangan malah anaknya suruh belajar, orang tuanya nonton Ikatan Cinta kan gitu. Ya. Katanya mau istri Mas. Gitu ya. Sesungguhnya gitu ya. Nah, itu sementara itu pendidikan bagi anak kita juga tidak kalah pentingnya dengan itu gitu ya. Ya. Nah, bisa juga selain menggunakan teknik sugesti tadi, bisa juga dengan melakukan hypnosleep, Bu Yuli. Nah, ini agak klinis nih. Kalau hypnosleep ini bisa dilakukan Bawa sadar ya ini Mas. Iya. Oh gitu ya. Mas Agus bisa ya ini berarti. Bahkan semua orang bisa. Oh gitu ya. Bahkan semua orang bisa. Ya. Nah, jadi ketika anak mau tidur itu kan identifikasi dulu apa yang orang tua inginkan dari anak ini, gitu ya. Apa misalnya anak ingin anaknya lebih percaya diri, lebih giat belajar, gitu ya. Nah, ketika dia sudah mau tidur, bisikan di telinganya. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu belajarnya giat. Nah, itu sampaikan itu terus sampai beberapa hari dan skripnya harus sama. Itu, insya Allah dengan cara begitu, maka pikiran bawah sadarnya akan terprogram. Ini sebelum tidur ya Mas. Sebelum tidur. Tidur ayam. Oh, iya. Nah, inilah kondisi yang namanya kondisi alfa theta. Nah, kondisi alfa theta seperti kalau kondisi tidur, kalau delta sudah tidur tuh. Iya. Nah, itu kan kondisi delta. Bisa lagi dengan teknik namanya hypnotic language pattern. Hypnotic language pattern. Nah, ini nanti saat yang lain kita akan bahas teknik ini ya. Kita akan kupas teknik ini supaya lebih jelas ya teknik-teknik NLP yang bisa disampaikan. Nah, ini kita kenalan aja dulu dengan NLP ya. Gitu. Nah, itu pilih dari apa namanya
bisa dilanjutkan dengan diskusi ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Edi khususnya, Bu Yuli, dan semua Bapak Ibu guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, sudah memfasilitasi saya gitu, untuk melakukan, untuk berbagi di kesempatan yang luar biasa ini. Untuk Mbak Nurul juga, terima kasih sudah mengeditkan slide saya, gitu ya. Terus semuanya saja lah pokoknya. Mbak Asih sudah buat infiernya, itu terima kasih luar biasa. Pokoknya timnya SLB Bakti seperti ini luar biasa sekali. Ya, semoga Allah menghadiahkan surga ya. Amin. Begitu Bu Yuli, terima kasih. Oke. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu wali yang ingin menyampaikan hal-hal permasalahan maupun ingin berbagi cerita atau pengalaman yang sudah Ibu alami selama ini dalam mendidik putra putri di sekolah maupun putra putri Bapak Ibu. Monggo silakan yang ingin menyampaikan bisa dibuka mikrofonnya dan bisa menyampaikan langsung ke Mas Agus, mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan. Silakan Bu Parti, mungkin tadi yang mengangkat tangan. Bu Parti mana ya? Bu Parti? Bisa ya Bu Yuli ya. Boleh, pakai chat juga boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan lewat chat juga bisa di chat atau ingin menyampaikan langsung kepada Mas Agus hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin Bapak Ibu sampaikan pengalaman selama ini mendidik anak putra putri maupun anak didik di sekolah. Silakan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali. Boleh, monggo Pak Bu Oh, silakan. Ingin menyampaikan monggo Pak Putri, kalau ingin menyampaikan Putri Suryanti. Cantik sekali ya, Sarah. Lalu, monggo Bu. Udah. Assalamualaikum Bu Yuli. Ya, waalaikumsalam monggo. Ya, saya mau ini sedikit pertanyaan Pak untuk Pak Agus. Yang saya tertarik tadi tentang fobia ketinggian. Saya betul-betul takut ini Pak Agus, gimana bisa menyembuhkannya. Soalnya benar-benar mengganggu ini Pak Agus. Terima kasih ya Pak Agus. Pak Agus, sepertinya sama loh Mas. Sama seperti saya. Fobia itu sebenarnya capek Mas Agus. Tidak hanya bukan sendiri, itu kecapean Mas Agus. Karena ketika fobia itu harus kami hadapi, itu kami stres Mas Agus. Malamnya itu waktu mau saya vaksinasi itu saya beberapa kali. Itu ya Bu Yuli. Tidak bisa tidur, artinya ini tadi sudah stres dulu ketika sudah menghadapi ketinggian. Ini bagaimana Mas? Iya. Biasanya, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Biasanya fobia itu terjadi karena di masa misalnya di usia balita itu kita pernah melihat sesuatu atau mengalami sesuatu, gitu ya. Biasanya begitu. Terus sebenarnya fobia ini memang bisa disembuhkan ya dengan melakukan terapi ya. Itu Gus. Itu fobianya itu ketinggiannya itu di level berapa Gus? Tingkat ketakutannya itu. Itu lantai 1 aja, lantai 2. Lantai 2 kita di depan pagarnya aja kita sudah dredeg itu. Apalagi saya pernah di Masjid Agung Semarang Pak Agus. Saya itu dengkul sudah bergetar sendiri, saya jalannya kayak cicak di dinding itu merambat lewat tembok sambil tangannya kanan kiri jepaplang itu Pak Agus sudah memalukan sekali waktu itu. Benar-benar jadi tontonan orang banyak. Harus bagaimana itu Pak Agus? Ini bisa dilakukan terapi Gus. Kalau di NLP ada banyak sekali tekniknya ya. Nah, nanti
lain waktu ya Gus ya. Iya, Kita bisa bersama-sama lagi ya. Pak Gus ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama Gus. Oke. Ada yang lain yang ingin disampaikan Bapak Ibu guru ataupun juga Bapak Ibu wali peserta talk show pada pagi siang hari ini? Silakan boleh menyampaikan langsung dengan membuka mikrofon Bapak Ibu. Silakan dibuka dan bisa menyampaikan pengalaman maupun permasalahan yang ingin dibagikan kepada Mas Agus. Monggo. Ya, sambil menunggu ya. Iya, Mas Agus. Ya, hipnoterapi ini atau NLP ini selain bisa menyembuhkan fobia, Ya. juga bisa menyembuhkan trauma masa lalu ya, Mbak. Oh, begitu ya. Iya, Kalau trauma masa lalu itu berarti bisa mengendap ya, Mas? betul. Dia akan mengendap di pikiran bawah sadarnya. Tanpa kita sadari itu, Mas. Betul. Kita sadari ketika kita mengingat masa lalu itu kita menjadi down biasanya. Dalam artian berarti kita belum bisa memaafkan kejadian masa lalu tersebut ya. Betul. Dan itu bisa menimbulkan trauma tadi. Tepat sekali. Makanya di hipnoterapi itu ada teknik namanya forgiveness therapy. Terapi maafkan, dan itu memang salah satu teknik. Biasanya indikasinya teman-teman Bapak Ibu yang punggungnya sering sakit itu kan biasanya biasanya ada karena itu ada yang hubungannya mengalami kesleo atau punggungnya yang sakit beda lagi ya. Kalau kesleo kan otot ya, kalau ini kan fisik ya. Punggungnya nggak ada apa-apa kok tiba-tiba sakit gitu ya. Atau problem-problem itu adalah ada sesuatu yang belum termaafkan gitu ya. Maka monggo Bapak Ibu kalau misalnya memang menginginkan di terapi boleh nanti, dan insya Allah akan itu gitu ya. Silakan ini Bapak Ibu. Berarti kalau untuk anak-anak misalnya pada saat di masa kecil kan mereka sering ini saling mengejek, ini bisa menimbulkan trauma tertentu ketika tidak diselesaikan pada saat masih kecil tersebut untuk memaafkan teman-temannya yang sudah berbuat salah sebagainya. Seperti itu Mas Agus. Bagaimana untuk mengatasi ketika anak-anak sudah mulai tertanam yang saling benci, dendam dan sebagainya seperti itu Mas Agus. Iya Bu Yuli, sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya. Makanya konsep diri positif itu memang harus ditanamkan sedini mungkin ya. Bahwa anak itu kita ajarin untuk menerima dirinya apa adanya gitu ya. Sambil kita jarang loh betul ini saya kan juga beliau ya. Iya. Aku tidak bisa melihat kalau saya kan kinestetiknya yang gerak tadi kan saya sangat-sangat melihat juga karena saya mengalami di kaki kanan saya kan kalau misalnya suruh berlari dan sebagainya kan saya tidak maksimal gitu ya. Iya Bu Yudi. Dan yang paling penting yang harus dipahami orang tua adalah bahasa cinta mereka Bu Yudi. Ya. Jadi kan ada 5 bahasa cinta ya. Ada anak yang senang dengan pujian. Iya. Ada anak yang senang dengan sentuhan fisik, itu dibelai gitu ya. Ada anak yang senang dengan hadiah gitu ya. Ada anak yang senang dengan pelayanan. Pelayanan dalam hari ini pelayanan yang tentunya yang proporsional ya. Betul. Karena takutnya bisa memanjakan itu. Betul sekali. Dan yang berikutnya ada juga anak yang bahasa cintanya itu waktu yang berkualitas. Nah, itu yang harus orang tua pahami. Oh, iya. Oke. Jadi kecenderungan anak ini bahasa cintanya apa sih? Apakah disentuh, ataukah dilayani, ataukah pujian, ataukah hadiah? Nah, ini yang perlu kita identifikasi sebagai orang tua sehingga kita bisa memberikan bahasa cinta yang tepat. Sehingga semakin tepat bahasa cinta yang kita sampaikan, maka akan tercipta sebuah sugesti yang positif dan perilaku yang positif juga, karena perilaku itu terbentuk dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, Yuli. Perilaku dan sikap itu kan terbentuk dari pikiran bawah sadar. Gitu Bu Yuli. Oke. Moga Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman silakan bisa disampaikan kepada Mas Agus.
Sepertinya tadi Bupati angkat tangan ya tadi ya. Mungkin Mas Agus. Monggo, monggo Pak Edi. Bu Yuli. Iya, terima kasih. Kami ada sedikit pengalaman ya. Kalau di kadang-kadang itu kita sebagai orang tua itu punya pemikiran yang irasional ya. Jadi contohnya di istilah Jawa itu ada istilah kencono wingo terhadap anak kencono wingko. Jadi, jadi kalau anak kita dinilai oleh orang lain itu jelek, itu kita membelanya mati-matian, sehingga kadang-kadang kita juga berbuat yang tidak masuk akal, kadang-kadang menutupi kenyataan. Ternyata anak kita memang umpamanya punya penglihatan yang minus dan sebagainya. Oh enggak, kalau anak saya itu penglihatannya tertol dan sebagainya. Nah ini pemikiran yang irasional ini sehingga mengakibatkan itu kadang-kadang kita memaksakan anak didik kita untuk memiliki kemampuan yang lebih. Nah ini dalam dunia pendidikan ini sangat tidak bagus. Nah, kami tanya dengan Mas Agus, gimana caranya membuat pemikiran yang kadang-kadang irasional ini bisa terhilangkan. Itu saja nih Mas Agus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Wah, pertanyaannya menantang ini Pak. Matur nuwun Pak. Saya jadi teringat sebuah cerita Pak. Setelah mendengar pertanyaan dari Pak Edi ini, saya jadi teringat sebuah cerita tentang Imam Masjidil Aqsa Pak. Beliau ini dulu ketika masa kecilnya oleh tetangganya, oleh lingkungannya itu di label sebagai anak yang nakal Pak. Nah, hanya saja menariknya orang tuanya ketika tetangganya memarahi orang tuanya ini diam, menerima gitu ya. Orang tuanya ini menerima. Dan dengan beliau itu, dengan putranya itu, kamu ini anak kok seperti ini, nanti kamu akan jadi imam masjid besar gitu ya. Nah, akhirnya jadilah beliau Imam Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, untuk yang cerita disabilitas juga begitu Pak. Ini wajar juga gitu ya. Ketika apa namanya, saya juga mengalami ketika itu. Iya, betul. Juga ya, mengalami ya, Billy ya. Dibela oleh orang tua, Mas Agus, mati-mati. Dan apapun kita itu pasti ada dibela, Mas Agus. Ketika diejek, dipincang, Mas, seperti itu. Mas Agus juga pernah diejek seperti itu, pasti juga akan dibela. Dan itu wajar ya, Bu Yuli ya. Nah, dan apa namanya? Tapi ada juga ya Bu Yuli, ketika orang tuanya ini ketika anaknya itu dihina atau diejek, justru orang tuanya malu, anaknya disembunyikan. Ada juga loh yang seperti itu gitu. Ada juga. Nah, kalau yang seperti itu? Nah, justru sikap-sikap ini adalah sikap-sikap yang sebenarnya menunda masalah sebenarnya. Ya, menurut saya ini menunda masalah karena masalah yang lebih berat akan datang berikutnya gitu ya. Karena kita kurangnya penerimaan ya. Betul. Sebagai orang tua kan kita tidak mungkin akan menungguin anak kita selamanya gitu loh. Nah, sehingga dulu ketika kita diminta untuk berkunjung ke anak-anak yang belum sekolah itu, wah itu banyak orang tuanya yang apa namanya tidak mau mengeluarkan anaknya, disembunyikan itu Bu Yuli gitu ya. Jadi terus kita ngomongnya sama orang tua kita gini, ya udah Bu, Pak, kalau misalnya nggak mau sekolah, yang penting kapan-kapan diajak berkunjung ke sekolah kita aja gitu ya. Nah, diajak berkunjung sana. Nah di sekolah itu mereka melihat, anak-anaknya lihat ada yang bisa main musik, ada yang bisa main catur gitu ya. Nah akhirnya anak ini tertarik untuk sekolah gitu. Nah akhirnya minta sama orang tuanya untuk sekolahkan gitu ya.
Karena kita nggak bisa bilang sama orang tuanya, Bu, itu harus diterima, memang keadaannya seperti itu, kehendak Tuhan seperti itu kan harus diterima gitu. Kita tidak bisa. Kita bilang sama orang tuanya setelah itu gitu. Nah, sehingga memang di dalam hidup ini akhirnya akan muaranya kan ada dua hal ya. Ada sesuatu yang di dalam kontrol kita dan ada sesuatu yang itu di luar kontrol kita, di luar kendali kita gitu. Termasuk ketika kita diberi anak berkebutuhan khusus, ini kan di luar kendali kita ya. Betul, Mas Agus. Dan menariknya kabar baiknya itu kan bahwa Allah itu menciptakan umatnya kan tidak pernah keliru dan pasti ada tujuan di balik itu kan, menariknya seperti itu. Yes. Nah, itu yang harus kita cari sebagai orang tua itu. Betul, Mas Agus. Ini ada pertanyaan Mas Agus lewat chat. Oh iya. Ini dari Pak Heri ataupun dari Mbak Asih di unit 2 ini. Wah. Assalamualaikum Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kecemburuan pada anak? Misalnya, anak pertama yang cemburu terhadap adiknya saat orang tua sedang menyapa atau memberikan sesuatu pada adiknya. Begitu Mas Agus. Mengatasi kecemburuan seperti ini bagaimana Mas Agus? Iya. Ini ya. Ya ini. Terima kasih Pak Eri. Wah, ini suaranya luar biasa ya. Sebenarnya kalau nyanyi di rumah keren ini suaranya. Iya ini. Tapi dikeluarkan suaranya. Ya, jadi tadi kita sudah bahas di bahasa cinta ya. Nah, berarti anak yang mau mengalami kecemburuan ini berarti dia kecenderungannya adalah waktu yang berkualitas, Pak Eri. Nah, kalau kita berbicara pada bahasa cinta ya, mungkin satu hari perlu Pak Heri berdialog dengan putranya, menyampaikan gitu bahwa sebenarnya aku itu sayang sama kamu nak gitu ya, atau dengan bahasa-bahasa ya, kalau misalnya memang sudah remaja ya dengan bahasa-bahasa sahabat ya, nah gitu, waktu yang berkualitas gitu. Nah, ini bahasa cintanya waktu yang berkualitas Pak, yang mengalami kecemburuan ini Pak. Karena kadang-kadang kalau kita masih kecil-kecilan anak kita itu kadang so ini Mas, carry dulu Mas. Betul. Ayo Ya. Coba Mbak, kita dikasih tidak misalnya. Itu wajar gitu ya. Dan makanya sugesti positif, kata-kata cinta, kata-kata sayang itu memang harus Ditanamkan sering disampaikan gitu ya. Kan banyak orang tua di luar sana yang mau ngomong aku sayang sama kamu loh nak gitu tuh merasa apa sih itu gitu loh. Itu malah emosi duluan Mas Agus. Apalagi dia enggak ya dia. Ya, kita malah emosi duluan. Udah ribet ya, pagi-pagi ya Bu Bos, sudah ribet dengan kesibukan kita, aktivitas kita di pagi hari, mana menyiapkan makanan, mana kita harus cuci baju, mana kita harus masak, mana kita harus segera pergi ke kantor. Nah, ini dialami oleh para ibu. Seperti itu, anak merengek ya, dan sebagainya itu Mas Agus. Iya. Justru malah kita yang keluar adalah emosi, kata-kata yang nada yang tinggi seperti itu Mas Agus. Jadi malah itu semakin buat anak enggak bagus ya Mas Agus. Tepat sekali Bu Yuli. Apalagi seorang ibu ya, ibu itu dalam buku yang pernah saya baca, ibu itu punya tiga sinyal ya. Jadi ketika ibu itu emosi, itu emosinya anak itu bisa 3 kali lipat daripada emosinya ibu gitu loh. Nah, karena itu kan emosi itu kan adanya di otak ya, di otak jalan ke tubuh kita dengan kabel-kabel yang ada di otak itu namanya dendrit namanya ya. Nah, ini kan ada kabel-kabelnya nih di otak ini. Nah, terus dia berjalan di badan kita, lalu keluar melalui meridian ya. Meridian itu berupa sebagai sinyal. Jadi termasuk emosi negatif, kata-kata negatif itu kalau dari ibu itu 3 kali lipat itu sinyalnya itu.
Nah, itu yang perlu kita hati-hati sebagai ibu gitu ya. Itu seperti itu Bu Yuli. Oke, Mas Agus. Dimulai bahkan Hati-hati ya. Karena di dunia ini namanya law of attraction gitu ya, faktor penarik gitu ya, tarik menarik ya, bahwa tubuh kita itu kan sebenarnya magnet gitu ya. Nah, ketika kita ternyata Bu Yuli, salah satu penghalang rezeki itu adalah gosip Bu Yuli. Saya baru tahu, Nggak boleh gibah ini kita. ini maksudnya itu ya. Saya baru tahu beberapa waktu yang ternyata itu ya, gosip itu ternyata penghalangnya rezeki ya gitu ya. Nah, saya itu gitu Yuli, sehingga ya marilah Ayo ibu, jangan gibah ya. kita mulai sekarang dan seterusnya kita istiqomah kita ini dengan hal yang baik, perkataan kita dengan perkataan yang baik. Oke, Mas Agus. Itu kan ada ya, itu kan ada sering mendoakan tapi yang didoakan tidak dengar gitu ya. Jadi misalnya saya ketemu sama Bu Yuli itu, saya doakan gitu ya, doanya itu dibatin gitu ya. Dan itu benar, itu mereka sejahtera semua gitu loh. Nah, itu dahsyatnya the law of attraction itu ternyata seperti itu. Law of attraction. Iya. Oke. Begitu Pak Heri, juga Bu Asih yang ada di unit 2. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Ataupun nanti kalau pengen secara japri dengan Mas Agus bisa di nomor telepon berapa Mas Agus? Nomor telepon panjenengan? 081 081 328 579 725. Oke, boleh diulangi Mas Agus, akan saya catat di chatting. Oh, ini ada yang mau bertanya, silakan Bu Parti. Enggak Bu, bisa mikrofonnya bisa panjenengan buka Bu Parti, silakan. Halo Bu Parti. Monggo Ibu, Bu Parti. Iya, ini sudah mulai bersuara. Mana ini? Oke, sambil menunggu nomor teleponnya berapa Mas? 081 ya. 328 579 725. Oke, ini nomornya Mas Agus saya infokan di chatting room ya, Bapak Ibu. Nomornya Mas Agus. Iya. Jadi sekarang berpikir positif, prasangka positif, perkataan positif gitu ya. Oh, Bu Parti tidak bisa connect ya, voice-nya. Kami tidak bisa mendengar ya, Bu. Terus bisa mendengar Bu suara, nggak bisa mendengar. Mungkin sinyal Bu Parti atau bisa di-chatkan di chat room ini, di chat room bisa Bu Parti ketik. Kami tidak bisa mendengar. Oke, ini ada pertanyaan Bu Parti ini dari Bu Pur. Ini tanya ke Mas Agus, gimana Mas menerapi anak-anak kita yang kecanduan gadget? Nah ini loh, terutama anak-anak kita yang sudah besar, tingkat SMP atau SMA, itu Mas Agus. Nah, apalagi kita di masa pandemi ini, yang kita segala sesuatunya dalam proses pembelajaran pakai gadget, pakai HP. Ini gimana Mas Agus? Semakin sulit atau bagaimana ini? Iya, betul. Dan ini juga sebenarnya memang dirasakan semua orang tua ya, dialami semua orang tua. Iya. Nah, orang sinau memang terus. Iya. Alasannya sinau ya. Gimana Mas Agus untuk mengurangi ini Mas? Iya sih. Nah, dengan itu, kalau dengan yang seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah melakukan dialog. Ya, melakukan dialog, kita melakukan kesepakatan ya tentunya ya. Bahwa misalnya kita kasih jadwal anak, misalnya kamu maksimal main HP itu sekian jam, 2 jam misalnya, 2 jam ya nak ya, kita buat kesepakatan seperti itu. Apakah kesepakatan itu bisa berubah nantinya ketika memang dibutuhkan berubah? Bisa juga gitu ya, asal ada kesepakatan lagi gitu. Jadi
kalau saya yang sering saya terapkan adalah membuat kesepakatan, Bu. Nah, dan dengan kesepakatan ini ya alhamdulillah bisa gitu ya. Misalnya anak saya mau pinjam, Pak, pinjam HP gitu. Kalau 15 menit gimana, Mas? Mbok 20 menit, Pak. Ya udah 20 menit. Terus saya bilang, kalau sudah 15 menit saya bilang, "Nah, sudah 15 menit loh, tinggal 5 menit lagi loh." Gitu. Jadi kalau misalnya yang nge-game harus selesaikan dulu gamenya, biar selesai dulu. Karena apa? Supaya dia juga biasa menyelesaikan masalahnya, Bu Yuli. Itu karena kalau dia gamenya nggak selesai, Mas. Kayak misalnya Village atau gimana sekarang? Seperti itu loh, Mas. Simulasi ini juga buat mereka. Belajarnya cuma berapa jam, mungkin 2 jam. Gamenya sampai 5 jam, Mas. Nah, itulah dalam para orang tua ya. Dalam kita pada saat pandemi ini, makanya kesepakatan itu yang harus kita buat. Iya. Ada kesepakatan, Bu Pur. Dan ini memang harus tegas ya. Karena tegas ini kan bukan berarti keras ya, tapi memang perlu ketegasan itu, kesepakatan untuk menggunakan HP gitu kan. Perlu ketegasan, kesepakatan ini. Dan artinya ketika orang tua melarang anaknya untuk tidak menggunakan HP ya, orang tua harus dipastikan untuk juga tidak menggunakan HP-nya gitu loh. Seperti itu gitu. Iya. Gitu ya, Mas Agus ya. Jadi sama-sama konsisten dengan kesepakatan yang disepakati bersama dengan Putra Putri ya, ya Mas Agus ya. Intinya kalau kita belajar dari para nabi kan dialog itu yang paling penting. Oke Mas Agus. Bu Parti, bagaimana Bu Parti? Iya, tidak bisa terdengar suaranya. Bisa dengan tertulis, Bu Parti J. Mungkin beliau di HP Mas Agus mungkin agak terkendala ketika berada melalui HP itu. Saya tulis WA. Oh, sebentar, saya di WA. Ini fleksibel, Yuli. Ya ini, usaha ini ya Mas Agus ya. Kalau Bapak Ibu ada permasalahan yang mungkin ini dirasa privacy ya Mas Agus, bisa lewat WA-nya Mas Agus. Sudah saya berikan nomor WA-nya Mas Agus. Silahkan bisa chatting dengan Mas Agus, insya Allah rahasia terjamin. Pasti itu, karena kode etiknya juga seperti itu gitu ya. Oke. Oh ini dari chattingnya dari Bu Parti. Tadi pas Mas Agus sudah menjelaskan tentang masa kecil yang dibilang picak tadi ya Mas Agus ya. Berarti sekarang itu istilahnya kan pembulian ya, pembulian kalau seperti itu. Saya juga dikatakan bincang tadi itu pembulian. Ini juga terjadi pada anak yang tubuhnya kurang proporsional. Sering dibilang gendut, misalnya rempeng dan sebagainya. Dan ternyata hal tersebut itu terekam, tersimpan di hati anak sampai bahkan dewasa, dengan tanpa disadari oleh orang tua. Arahnya sampai sakit dan perut parah, misalnya sembuh-sembuh. Itu bagaimana cara mengatasinya? Ternyata pembulian yang dialami itu sampai membekas sampai dewasa dan akhirnya disampaikan Mas Agus fisik tadi Mas. Itu cara mengatasinya ini bagaimana Mas? Karena orangnya tidak menyadari ternyata dapat anak waktu yang dirasakan hingga dewasa berakibat imbas pada fisik, kena gejala apa tadi? Perut. Bagaimana Mas Agus? Ini mungkin umurnya berapa ya anak ini ya sekarang ya Bu Yuli ya? Umurnya kira-kira berapa? Dewasa ini Mas Agus? Anak kalau sudah dewasa, ini perlu terapi itu. Tapi kalau sudah dewasa, rata usus juga. Ya betul, memang dia akan ke fisik nantinya gitu ya, akan ke fisik akhirnya karena memang itu membekas ya, ini mengendap istilahnya ya, mengendap di bawah sadarnya di hatinya, sehingga memang ini perlu perlakuan yang khusus gitu ya. Setidaknya perlu terapi ini Bu Parti ya. Atau kalau misalnya ini masih anak-anak, sebenarnya bisa dilakukan oleh orang tuanya dengan memberikan sugesti positif yang intinya bahwa anak ini diterima.
apa adanya begitu. Berarti akibat dari radang usus ataupun sakit perut tadi bisa diakibatkan dari waktu bulian waktu kecil itu bisa menjadi penyebabnya juga ya Mas Agus? Bisa juga seperti itu Bu Yuli, meskipun juga secara fisik kalau sudah menyentuh ke fisik kan juga perlu obat juga ya. Iya betul. Secara medis juga perlu ditangani ya Mas Agus. Jadi yang perlu kita sadari bersama bahwa hipnoterapi ini yang kaitannya dengan psikologi ya, yang psikis ya. Tapi kalau untuk namanya fisik ya, kita memang perlu obat gitu ya. Makanya ketika ada teman yang terapi sama saya, Gus, yang benar itu kalau sudah seperti ini, apakah kita nggak perlu obat? Apa enggak? Ya kalau sarannya dokter kita harus minum obat, ya obatnya diminum sambil diniatkan dengan meminum obat ini sembuh gitu. Sambil kita meniatkan untuk menghapus emosi negatif yang kita miliki gitu ya. Sambil kita meniatkan untuk memaafkan masa lalu kita gitu. Betul. Begitu Bu Parti. Jadi pengalaman Bu Parti tadi bahwasannya kita yang sudah dewasa tadi, kalaupun dia mengalami keluhan secara fisik, tindakan medis perlu ya, ya. Maksudnya obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit dari radang ususnya tadi perlu ya. Dan untuk yang kedua perlu terapi tadi ya Mas. Iya. Tadi bisa memaafkan masa lalunya ya. Walaupun memang menyakitkan Mas. Akibat imbas dari sebuah hobi itu seperti itu ya Mas. Bekas bisa mengendap psikis seseorang. Betul sekali Bu Yuli. Dan itu salah satu teknik NLP yang bisa digunakan adalah dengan ada satu teknik namanya submodality Bu Yuli. Submodality itu gini. Jadi dulu ketika saya pernah nerapi murid saya gitu ya, ketika dia mau ikut lomba nyanyi gitu, dia nggak berani nyanyi karena ternyata apa? Setelah saya cari penyebabnya, ternyata dia pernah ketika latihan nyanyi itu langsung dikatakan suaramu jelek gitu ya, sehingga dia tidak berani nyanyi gitu ya. Lalu saya terapi dengan sebuah teknik namanya submodality Bu Yuli. Nah, tekniknya begini. Oke, sekarang kamu alami lagi peristiwa itu. Kamu masih, karena tunanetra kan, kamu masih dengar suaranya, masih ingat suaranya seperti apa gitu ya. Oh, masih bagus, suaranya masih ingat saja. Oke, sekarang perbesar suaranya, volumenya. Wah, semakin ngewel itu Bu Yuli. Wah, Pak Agus, nyelkit Pak Agus. Oke, sekarang coba suaranya diganti. Kamu paling suka suara penyanyi siapa? Pak Agus, suara Via Valen Pak Agus, Via Valen. Oke, sekarang coba suara orang yang ngelok kita diganti suaranya Via Valen. Suaramu jelek ya. Coba rasanya gimana? Seneng Pak Agus. Nah, gitu. Jadi saya ganti dengan terapi dengan teknik submodality. Nah, akhirnya jadi mulai sekarang ketika kamu mau nyanyi, kamu ingat suaranya Via Valen. Saya bilang gitu. Nah, sekarang dia sudah berani nyanyi di mana-mana Bu Yuli, dan yang menarik baru aja ikut lomba nyanyi langsung juara 2 tingkat provinsi Bu Yuli, padahal biasa ya. sama sekali nggak berani nyanyi. Nah, itu Bu Parti mungkin Bu Parti bisa chatting atau bisa WA-an dengan Mas Agus bagaimana cara mengatasi pengalaman dari Bu Parti tadi. Mungkin dengan terapi Bu Parti yang untuk psikisnya, karena sepertinya kalau sudah dewasa sudah mengendap ini Mas Agus, perlu diselesaikan dengan terapi ini Mas Agus. Kalau masih kecil kan masih bisa kita tata ya, tapi kalau sudah dewasa sepertinya sudah endapan yang memang harus diselesaikan Mas Agus. Betul sekali Bu Yuli. Silakan Bu Parti bisa menyimpan nomornya Mas Agus, bisa secara WA. Oke, terima kasih ya Bu Parti. Ini terima kasih dari Bu Parti Mas Agus atas penjelasan. Saya juga beliau ya luar biasa. Pas di sini juga ya dulu ya. Iya. Saya masih ingat kok suaranya Bu Parti. Oke, Bapak Ibu ada yang disampaikan? Monggo, silakan yang ingin bertanya. Maupun berbagi pengalaman boleh, silakan. Ya Mas Agus ya. Betul. Juga yang praktisi NLP atau belajar hipnoterapi kan, kita kan
akan keren ya kalau misalnya ada perkumpulan guru-guru SLB praktisi hipnoterapi gitu kan. Wah kan di SLB ada model pembelajaran seperti ini. Kita tes intelijensi anak itu bisa kita lakukan dengan hanya mengamati loh Bu Yuli. Justru malah bagus anak-anak kita ini Iya. mendalami ilmu-ilmu terapi seperti ini sangat-sangat bagus. Kan kita tinggal mengamati otak dominannya, otak kanan apa otak kiri, terus gaya belajarnya apa, visual, auditori atau estetik gitu kan. Terus kecerdasannya apa, dari 9 kecerdasan multiple intelligence itu yang dominannya yang mana gitu ya. Nah nanti kapan-kapan juga perlu kita bahas tuh Bu Yuli. Oke, Mas Agus, sudah 1 jam setengah loh kita Mas Agus. Nggak terasa ya Bapak Ibu semuanya. Kita ngobrol santai ini tadi ya, kita ngobrol tentang dalam parenting. Ternyata luar biasa ya, apalagi dengan narasumber Mas Agus yang memang sudah berpengalaman Bapak Ibu. Mas Agus ini memang sudah menjadi motivator di beberapa kegiatan ataupun bahkan di luar kota juga ya Mas Agus ya, sudah menjadi narasumber untuk Ya bukan pengalaman, mengalami. Oh iya, betul. Kita itu mengalami langsung. Bisa berbagi langsung. Iya. Semangat Bapak Ibu Wali ya yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, tetap semangat pokoknya. Dan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dengan anak-anak yang dititipkan kepada kita, insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Kita tidak tahu apa yang kita dapatkan mungkin di dunia maupun di akhirat nanti. Iya. Dan kalau boleh saya tambahkan, gini Bu Yuli, biasanya kan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini kan pertanyaannya begini, apakah saya mampu ya? Pertanyaannya gitu. Bagaimana kalau saya usul pertanyaannya diganti, apakah saya mau ya? Nah itu, mau untuk membimbing mereka, mau untuk mendidik mereka gitu ya. Siapa tahu loh Bapak Ibu, itu tujuan Allah untuk memberikan anak seperti itu, tujuan Allah adalah untuk mempertemukan kita di surga. Nah, siapa tahu tujuan Allah seperti itu. Itulah yang kita cari terus, kita perjuangkan terus. Begitu Bu Yuli. Closing Mas Agus. Ini ternyata ada yang tolong ini tanya ini tanya kepada Pak Agus yang disampaikan oleh Pak Agus tentang berbagai problematika yang dihadapi anak dengan masa lalu yang mungkin kurang nyaman di masa kecil sehingga sampai terbawa ke usia dewasa, sama seperti Bu Parti tadi ya, sering muncul atau menyalahkan orang tuanya ini Mas Agus. Pertanyaan saya, ini dari buku ya Mas Agus ya. Sikap bijak apa yang bisa dilakukan pada anak tersebut sehingga tugas-tugas perkembangan dari anak tersebut dapat maksimal? Begitu Mas Agus. Jadi sering malah menyalahkan orang tuanya, begitu Mas Agus. Mungkin karena waktu kecil itu problematika yang dihadapinya sangat banyak. Mungkin problematika anak kecil, mungkin juga orang tua punya problematika tersendiri. Gitu ya, Bu Suat, selamat siang Bu. Wah saya kangen ini dengan Ibu. Ini dulu pernah ketemu ya ketika masih ngajar di SLB Bakti Pertiwi ya. Pernah sering ngobrol juga dengan beliau saya. Bu Suat, nah kalau anak sering menyalahkan, pertanyaannya, masa kecil anak ini Ibu sering menyalahkan enggak? Itu pertanyaan saya Bu. Nah kalau iya, nah maka saran saya Ibu, ikhlaskanlah untuk meminta maaf pada anak. Ini yang paling penting, karena banyak orang tua di luar sana yang gengsi kalau mau minta maaf sama anak. Iya, betul. Terus kalimatnya, nak maafin aku ya. Kalau seharusnya kalimatnya, nak, Bapak minta maaf ya, Ibu minta maaf ya, pada waktu itu memang Ibu sedang khilaf, nah itu. Kalau yang terjadi seperti itu, sebaiknya memang kita tidak usah malu-malu untuk meminta maaf pada anak, Bu, supaya anak juga, ini kita belajar dari anak juga, kita belajar dari orang tua, ketika anak besok menjadi orang tua, dia juga tidak segan-segan untuk minta maaf pada anaknya ketika salah gitu ya kan, karena kesalahan itu kan tidak hanya terjadi pada anak saja gitu ya, bahkan orang tua pun juga bisa salah.
Karena ada sekolah kedokteran, ada sekolah kebidanan, ada sekolah keperawatan, tapi kan tidak ada sekolah orang tua. Betul Mas Agus. Begitu Bu Suat. Jadi mungkin harus diskusi lagi ya Mas Agus. Dialog dengan putranya ya, dengan putra putri kita untuk bisa meminta maaf ya Mas Agus ya. Karena terkadang kita sok gengsi. Wah, aku kok jaluk ngaku anak kadang gitu. Jangan untuk gengsi dan nanti anak bisa mengerti ya akhirnya Mas. Kalau sudah dewasa ya diharapkan bisa memahami situasi maupun kondisi pada saat dia masih kecil gitu. Ya, Mas Agus. Jangan minta maaf, maafin saya. Lain loh ya. Kalau nak maafin saya itu nyuruh loh kita. Gitu ya. Iya. Kalau nak saya bapak minta maaf gitu. Ya, kita nggak nyuruh. Kita memang benar-benar minta maaf gitu. Gitu. Oke. Itu Bu Suat. Darmi angkat tangan, ada yang ditanyakan Bu Darmi? Bagus, makasih Pak Agus. Gitu ya kan? Monggo Bu Suat. Iya. Gimana Pak Agus? Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat Bu, berkat pengestu panjenengan. Terinspirasi sekali. Insya Allah nanti kita pengen dilanjut di luar sana Pak Agus. Siap. Iya. Oke, makasih. Barakallah ya. Ya, amin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Suat. Bapak Ibu, jika ingin lebih lanjut, silakan Bapak Ibu boleh SMS atau SMS. WA ya, WA dengan Mas Agus. Ataupun boleh bermain ke tempat kita ya Mas Agus di SMP Bakti Pertiwi sambil Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali menyanyi diiringi oleh Mas Agus. Iya. Mas Agus. Siap. Kita punya studio yang cukup lumayan bagus untuk kalangan Boko Harjo gitu. Demikian mungkin ada closing atau ada kata-kata kalimat closing dari Mas Agus sebelum ini kita tutup. Ya, Bu Yuli, sekali lagi saya sampaikan bahwa semakin baik sugesti atau kalimat positif, sikap positif kita kepada anak, perkataan positif, maka akan semakin baik perkembangan, tumbuh kembang dari anak kita, gitu ya. Dan saya sampaikan lagi bahwa potensi pikiran bawah sadar ini adalah luar biasa. 90% loh Bapak Ibu. Dalam kesuksesan anak itu potensi pikiran bawah sadar itu 90%. Sedangkan pikiran sadar ini 10%. Bukan berarti yang bawah sadar lebih baik atau bukan untuk menafikan, tapi pikiran bawah sadar dan pikiran sadar ini untuk melengkapi, untuk saling melengkapi. Nah, semoga berkah semuanya, semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat selalu ya. Jaga protokol kesehatan gitu ya. Di kesempatan lain semoga kita bisa berjumpa lagi dengan suasana dan tema yang lebih menyenangkan ya, dengan suasana yang lebih baik. Begitu, terima kasih Bu Yuli, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agus dan juga Bapak Ibu guru di SLB di seluruh DIY ini ada dari Bapak Ibu guru dari Bantul juga. Terima kasih sekali ya. Juga Bapak Ibu wali murid, terima kasih sekali atas partisipasinya, atensinya untuk mengikuti acara ini. Insya Allah acara ini nanti juga bisa berkelanjutan ya Mas Agus ya. Allah. Betul, dengan topik atau tema-tema yang menarik, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali boleh usul tentang tema-tema tersebut, bisa ke saya boleh, bisa ke WA Mas Agus juga boleh. Demikian dari saya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama untuk yang beragama Islam, dan untuk bagi Bapak Ibu dengan agama dan kepercayaan yang lain disilakan menurut dengan agama dan kepercayaan. Berdoa di sini. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu peserta. Kita jumpa di lain waktu. Semoga lebih menarik lagi dan barokah untuk kita semua. Alhamdulillah. Silakan bisa keluar dengan tombol mencet tombol warna merah.
Yes.